Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini, di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul untuk melanjutkan perkuliahan terkait dengan mata kuliah etika dan hukum kesehatan. Baik, hari ini Ibu akan menyampaikan materi yang kedua dan nanti ada disampaikan sedikit terkait dengan waktu pertemuan pertama, bagaimana nanti kaitannya mata kuliah ini dengan bidang gizi, gitu ya. Oke, di sini. Oke, outline-nya adalah kita akan memahami terkait dengan konsep dasar etika, kemudian konsep norma, konsep profesi dan profesional. Nah, dalam membahas dari tiga konsep ini sangat banyak teori yang membahasnya gitu ya, dan banyak istilah-istilah atau definisi-definisi yang dikeluarkan oleh para ahli terkait dengan konsep-konsep ini gitu. Dan pada dasarnya ada beberapa konsep yang sudah kemudian dimanfaatkan dalam bidang kesehatan gitu ya. Tapi ada juga yang umum gitu ya, dan biasanya kadang dia dikaitkan misalnya dengan konsep dasar etika bisnis gitu ya, etika manajemen gitu. Jadi memang nanti kalau kalian melihat dalam buku-buku gitu atau dalam reference bicara etika itu nanti akan sangat banyak teorinya gitu ya. Oke, nah kita masuk ke konsep yang pertama, yaitu konsep dasar etika. Mulai dulu ya dari moral. Gitu ya. Jadi moral itu bicara ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak. Nah, tadi kan ada ya budi pekerti, susila gitu. Kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaannya. Jadi moral itu suatu ajaran. Jadi nanti kita bisa lihat moral itu biasanya kalau dari KBBI ya. Kalau dari Bertens itu, jadi kalian kalau mau membaca terkait dengan etika secara teori itu baca bukunya Bertens, yaitu Etika Profesi, kalau nggak salah itu judulnya. Itu terjemahan, dan di situ dikatakan moral itu berasal dari bahasa Latin mos atau mores, yang artinya itu adat kebiasaan. Jadi memang dan nanti bisa dilihat bahwa moral itu bisa jadi adat kebiasaan baik dan buruk, dan baik dan buruknya itu berdasarkan pada suatu kondisi masyarakat gitu ya. Jadi memang nanti akan bisa kita lihat ada moral yang yang dipercayai dalam suatu daerah dan di daerah lain mungkin tidak gitu ya. Itu nanti bisa dilihat. Jadi itu bisa jadi suatu kepercayaan kita terkait dengan baik dan buruk. Dan secara etimologis dikatakan bahwa memang moral itu bisa dikatakan punya makna yang sama dengan etika gitu. Karena beda sumber bahasa saja. Kalau moral katanya dari bahasa Latin gitu ya. Kalau etika itu berasal dari bahasa Yunani, dari etilka gitu. Jadi etika. Jadi kalau dalam secara umum moral itu diterjemahkannya sama dengan etika gitu ya. Oke. Nah, jadi moral itu diterjemahkannya itu sama dengan etika, walaupun nanti akan ada perbedaan-perbedaan ya. Dan secara umum dikatakan bahwa merupakan nilai dan norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku. Jadi ada clue-nya bahwa ini
norma yang dianut pada individu ataupun pada kelompok gitu ya. Jadi memang bisa jadi nanti etika ini hanya berlaku pada individu tertentu gitu ya, hanya dipahami oleh individu tertentu, dianut oleh individu tertentu, tapi ada juga nanti hanya dianut oleh kelompok masyarakat tertentu gitu ya. Dan dalam istilah lain kalau dalam KBBI kalau kita lihat etika, jadi etika itu juga diterjemahkan sebagai suatu ilmu gitu ya. Jadi kalau moral tadi kan lebih ke ajaran gitu ya. Tapi kalau bicara etika itu bisa jadi suatu ilmu. Makanya nanti muncul ilmu-ilmu yang menggabungkan dengan etika seperti bioetik gitu ya. Bioetika itu ilmu pemahaman-pemahaman etika yang kemudian dikaitkan dengan ilmu sains gitu misalnya. Jadi kalau dilihat lagi dalam KBBI, etika itu diterjemahkan dengan 3 hal. Jadi ada ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, gitu ya, dan tentang hak kewajiban moral, akhlak gitu. Dan kedua itu ada kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga itu disampaikan bahwa nilai mengenai yang benar atau salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Jadi memang bicara moral dan etika itu bicara, kalau kita lihat dari istilah KBBI ini, clue-cluenya adalah bisa jadi dia ilmu gitu ya. Dan dia ilmu yang membedakan antara baik dan buruk, yang kemudian bisa dijadikan dasar dalam berperilaku gitu ya, dalam berakhlak. Dan ini bisa jadi dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Nah, itu 3 clue itulah yang menjadi clue dari etika. Nah, sekarang kita lihat pembagian dari etika. Jadi kalau tadi itu kan secara teoritis atau secara konsepnya ya. Nah, pembagian etika ini ada berbagai macam gitu, ada beragam gitu, dan banyak sekali yang Ibu sampaikan ini yang kemudian yang secara umum dan nanti bisa kita terapkan dalam gizi gitu ya. Nah, yang pertama itu etika itu ada yang sifatnya deskriptif. Jadi apa maksudnya deskriptif? Deskriptif itu maksudnya etika yang memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Jadi kalau yang normatif, dia sifatnya itu untuk penilaian, sekaligus memberi norma sebagai dasar dalam rangka tindakan yang akan diputuskan. Jadi bedanya, kalau etika deskriptif itu adalah sebagai dasar kita untuk berperilaku, tapi kalau etika normatif itu untuk menilai. Apakah yang bisa jadi apakah yang kita lakukan atau yang dilakukan orang lain itu beretika atau tidak. Gitu. Jadi nanti akan bisa dilihat dalam sehari-hari ada etika yang masuk dalam deskriptif, ada etika yang masuk dalam normatif gitu ya. Oke, nah sekarang hubungan dari semua itu bahwa akan muncul lagi istilah yang namanya moralitas ya. Tadi ada yang menyebutnya moralitas gitu ya. Nah, kalau moralitas itu dia sudah mulai masuk pada etiket gitu ya, atau sopan santun dan segala. Jadi kaitannya kalau moralitas itu dengan sopan santun. Dan kalau moral tadi secara umum masih bertindak baik atau buruk gitu ya. Tapi kalau udah moralitas itu sudah mulai berbicara ke arah yang namanya etiket gitu ya. Nanti ada etiket apa maksudnya atau sopan santun. Dan moralitas itu dapat bersumber, jadi sumbernya itu bisa jadi suatu tradisi atau adat istiadat gitu ya, atau agama atau sebuah ideologi atau gabungan dari beberapa sumber. Dan kalau kita lihat bahwa moral itu suatu konsep nilai, sedangkan kalau etika itu suatu konsep perilaku. Jadi itu kemudian yang membuat yang dari para ahli itu membuat perbedaan antara moral dengan etika, bahwa moral itu kita sering manfaatkan untuk menilai, konsep nilai gitu. Tapi kalau etika itu konsepnya untuk berperilaku gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan nanti perbedaannya, bahwa makanya orang kan
sering itu kalau bicara dia nggak bermoral gitu, itu yang lebih sering disebutkan dibanding dia nggak beretika gitu. Karena memang etika itu lebih ke arah bagaimana orang berperilaku gitu. Tapi kalau moral itu bagaimana menilai perilaku seseorang. Jadi itu konsepnya yang kemudian membedakan. Walaupun sebenarnya secara teori dua-duanya itu sama gitu ya, sama-sama suatu ajaran untuk berperilaku baik, perilaku baik atau buruk. Nah, hubungan antara etika dan moralitas, jadi etika itu bukan sumber tambahan dari moralitas, melainkan merupakan filsafat yang merefleksikan ajaran moral, sumber untuk bermoral gitu ya. Jadi bukan sumber untuk moralitas. Jadi moralitas itu biasanya ada yang muncul, kan tadi disampaikan bahwa dia sumber tradisi, bisa jadi adat istiadat gitu. Tapi tradisi dan adat istiadat ini tidak bisa dijadikan sebagai sumber beretika. Karena di suatu daerah kadang suatu moralitas itu dipercaya sebagai suatu perbuatan sopan santun. Tapi kemudian di suatu daerah lain itu tidak menjadi moralitas, itu tidak menjadi sopan santun. Makanya tidak bisa dikatakan, misalnya sebagai contoh nih, mengusap kepala gitu. Jadi kalau di budaya kita mungkin itu sopan santun, kita mengusap kepala anak kecil misalnya, atau mengusap bertemu dengan anak teman kita, kita usap kepalanya, itu sopan santun yang baik mungkin di budaya timur ya. Tapi kemudian itu bagian moralitas, jadi sopan santun. Tapi kemudian ketika kita pergi ke timur misalnya, kita menyentuh kepala anaknya, itu bukan bagian dari moralitas yang baik gitu. Dan itu tidak bisa dijadikan dasar beretika. Jadi tidak bisa dikatakan di sini dia etikanya baik, kemudian di sana etikanya buruk, tidak. Tapi karena itu bukan menjadi sumber dari yang namanya etika. Jadi itu yang mungkin harus diperhatikan nanti ketika kita berbicara dalam dunia kesehatan gitu ya, akan ada moralitas atau sumber-sumber tradisi yang ada di masing-masing daerah yang kemudian tidak bisa kita katakan mereka kok nggak beretika sih gitu. Padahal sebenarnya itu moralitas yang mereka anut gitu. Jadi itu yang mungkin nanti akan jadi bahan kaitannya dengan dunia kesehatan. Dan dikatakan bahwa orang yang sudah merefleksikan ajaran moral itu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Dalam arti dia sudah mengikuti, kalau moral misalnya dari ajaran agama gitu ya, atau baik buruk itu sudah diperhatikan dengan baik, maka individu itu biasanya sifatnya akan rasional gitu ya. Kemudian kritis, mendasar. Jadi dia bisa melihat dengan baik dasar suatu masalah misalnya. Jadi dasar dari suatu perilaku seseorang gitu ya. Kemudian bisa berpikir sistematis gitu. Dan yang terakhir itu bicara normatif. Jadi dia bisa melakukan penilaian terhadap perilaku orang. Oh, ini bukan etikanya gitu ya. Ini moralitas yang dia anut karena mungkin ada tradisi di daerah ini gitu. Atau mungkin ini etika dalam profesi dia gitu, atau ini etika dalam pekerjaan dia yang harus dia laksanakan gitu ya. Walaupun mungkin secara moralitasnya tidak disampaikan sebagai anut tradisi di budaya dia gitu dan seterusnya. Jadi itu yang kemudian membedakan dari tiga hal ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke ada istilah etiket gitu. Jadi kalian bisa nanti kalau bicara etika nanti ada bicara juga etiket. Dan perbedaannya adalah kalau etika itu kan menyangkut cara dilakukannya suatu perbuatan sekaligus memberi norma pada perbuatan itu sendiri. Tapi kalau etiket itu menyangkut cara atau tata cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Dan bedanya itu nanti
Kalau etika itu selalu berlaku ketika kita sendiri ataupun dengan orang lain, tapi kalau etiket tidak. Etiket itu hanya berlaku dalam kondisi kita bersama orang lain gitu. Kalau kita lagi sendirian ya Allahu a'lam gitu ya. Jadi kalau kita lagi sendirian mau dikerjain mau enggak terserah gitu ya. Sebagai contoh misalnya kayak mohon maaf buang angin gitu ya. Jadi kalau buang angin itu masuknya etiket. Jadi kita mau buang angin di depan orang kan malu ya. Nah, itu etiket. Tapi kalau lagi sendirian ya terserah gitu ya. Mau dikerjain sendiri juga nggak apa-apa gitu ya kan. Tapi kalau depan orang gitu, nah, itu nanti muncul oh etiketnya tidak baik gitu. Kemudian sorry ya. Nah, berikutnya etika itu sifatnya absolut. Absolut dalam arti selama etika itu masih dijadikan suatu norma atau suatu pedoman di dalam daerah, di dalam masyarakat itu, maka itu absolut. Nanti kecuali ada perubahan dan seterusnya. Tapi kalau etiket itu bersifat relatif. Jadi arahnya mungkin ke arah moralitas gitu ya. Tapi memang kalau moralitas itu masih bicara bagaimana berperilaku di individu dan di masyarakat gitu. Tapi kalau etiket itu ya perilakunya hanya di depan masyarakat, di depan orang lain gitu ya. Kemudian etika itu memandang manusia dari segi dalam. Sedangkan kalau etiket itu hanya memandang orang itu secara lahiriah gitu. Karena kan kita ngelihat dia itu kalau lagi bersama gitu ya. Kalau lagi nggak bersama nggak tahu etiketnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau etika itu akan muncul dari individu itu. Makanya tadi disampaikan bahwa etika itu cerminan dari moral ajaran moral yang dianutnya. Makanya akan muncul nanti orangnya yang rasional, yang kritis, mendasar, gitu ya. Kemudian sistematis, normatif, dan itu tidak bisa dibuat-buat sebagai etiket gitu. Kalau depan orang kita bisa kritis gitu, tapi kalau belakang orang nggak bisa gitu. Nah itu bicaranya etika gitu ya. Dan orang yang etis tidak mungkin bersifat munafik. Nah, sebab orang yang bersifat etis pasti orang yang sungguh-sungguh baik. Beda dengan etiket. Karena etiket itu penilaiannya di depan orang. Gitu. Tapi kalau etika itu penilai tidak membedakan kalau depan orang atau di belakang orang. Gitu ya. Jadi itu yang menjadi perbedaan antara etika dan etiket. Nanti kalau kamu lihat dalam dalam buku-buku terkait dengan etika dan hukum kesehatan. Oke. Nah, ada nanti muncul istilah yang namanya dilema etika. Dari dilema etika itu adalah suatu situasi di mana kita itu dilema untuk berperilaku gitu ya. Jadi bingung apakah kita harus melakukan ini atau tidak, atau apakah yang kita lakukan ini beretika atau tidak ya gitu. Nah, itu namanya dilema etika. Nah, dalam hal dilema etika ini kita harus membuat suatu keputusan yang kalau keputusan ini akan beretika itu disebut dengan keputusan etis. Nah, itu maksudnya ya. Jadi maksudnya atas dan bawah itu gitu. Jadi ada suasana dilema etika. Dan kalau kita akan mengambil keputusan, maka keputusan yang diharapkan itu adalah keputusan yang etis. Nah, keputusan yang etis itu bisa kita kita pilah-pilah dengan 6 hal ini. Jadi dilihat dulu, memperoleh fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan. Jadi kita cari tahu dulu ini. Kemudian menentukan isu-isu etika dari fakta-fakta yang relevan. Artinya dalam hal melakukan suatu perilaku, kita lihat lagi apakah dalam perilaku kita ini akan muncul isu terkait etika. Nanti ada, kalau yang akan Ibu bahas itu lebih ke arah etika kesehatannya seperti apa gitu ya. Kemudian menentukan faktor yang mempengaruhi dilema etika. Jadi kita perhatikan lagi apa sih yang membuat saya itu jadi ragu untuk perilaku seperti ini gitu ya. Nah, itu dipertimbangkan lagi, dilihat-lihat lagi. Kemudian
menentukan cara alternatif dalam memecahkan masalah etika. Nanti memang akan lebih kelihatan kalau dalam kasus yang terkait dengan gizi ya. Jadi contohnya seperti apa sih gitu ya. Kemudian menentukan konsekuensi yang mungkin terjadi dari pilihan alternatif. Jadi kita lihat lagi tadi itu isu utamanya. Nah, kita alternatif pemecahannya seperti apa? Nah, konsekuensi dari alternatif pemecahan itu seperti apa, dan kemudian kita menetapkan tindakan yang tepat. Jadi inilah kemudian yang dikatakan tadi bahwa individu yang beretika itu adalah yang bicaranya dia berpikirnya itu sistematik gitu. Jadi dia saya gini dulu, baru begini, baru ini. Saya akan berperilaku seperti ini. Jadi memang nanti kalau bicara dalam pengamalan kehidupan sehari-hari gitu ya, maka etika itu nggak hanya bicara teori gitu ya. Nanti kamu kan kalau dari perkuliahan ini kan banyak bahasnya itu ya teori, kita pahami bagaimana etika dalam berprofesi dan seterusnya gitu. Tapi itu akan terlihat dalam perilaku kamu sehari-hari gitu ya. Sebagai seorang mahasiswa kan pasti ada etika mahasiswa. Itu nanti akan terlihat dalam hal itu. Oke. Nah, berikutnya. Nah, ini 4 prinsip etika yang sering dasar moral yang sering menjadi dasar dalam berperilaku dalam kesehatan gitu. Jadi baik itu nanti di kedokteran, di gizi, di semua profesi yang yang kesehatan, jadi semua pekerjaan kesehatan yang kemudian dijadikan profesi. Nah, jadi nanti di belakang akan muncul apa sih maksudnya berprofesi itu gitu ya. Jadi dasar moral itu memang istilah etika dalam dunia kesehatan itu awalnya muncul dari profesi dokter ya. Jadi seorang dokter itu dilakukan pembatasan-pembatasan atau etika-etika bagaimana dia berperilaku terhadap pasien. Nah, ini kemudian diadopsi oleh beberapa profesi dalam dunia kesehatan. Biasanya yang terdekat itu dari dokter, kemudian perawat gitu ya, kemudian farmasi gitu. Nah, dalam gizi juga kita memahami dulu ini, dan ini nanti akan bisa kita manfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan dengan pasien. Jadi memang etika dan hukum kesehatan ini lebih banyak akan berbicara ketika seorang sarjana gizi menjadi individu yang berprofesi dalam bidang gizi dan dia melayani pasien atau melayani masyarakat gitu ya. Jadi kita lihat prinsip-prinsip ini. Jadi ada prinsip yang pertama itu prinsip otonomi. Jadi prinsip otonomi itu menghargai atau menghormati hak-hak pasien. Dalam hal ini pasien ini bukan berarti harus di rumah sakit ya. Jadi kalau misalnya kamu diklaim nantinya jadi konsultan gizi di dalam suatu perusahaan, individu-individu yang datang itu bisa jadi diterjemahkannya pasien gitu. Walaupun kita kalau bahasanya klien gitu ya, atau individu yang konsultasi. Nah, itu kita bisa terjemahkannya itu sebagai pasien, dan kita harus menghormati hak-haknya gitu. Jadi kalau misalnya dia datang berkonsultasi, dia punya hak untuk kita perhatikan, untuk kita berikan pelayanan yang terbaik. Nah, itu prinsip otonom, dan dia punya hak untuk menentukan atau menerima atau tidak yang kita konsultasikan gitu ya. Nah, jadi hanya saja memang seringkali prinsip otonomi itu ya udah kalau si kliennya datang ke suatu konsultan, dia dengerin, ya udah langsung dilaksanain aja gitu ya. Padahal ada beberapa hak yang bisa dilakukan, misalnya dia menolak, itu bisa aja, dan masuk itu dalam prinsip otonomi. Kemudian yang kedua itu adalah prinsip non-maleficence. Jadi prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien, dan ini tentu sudah sangat
harus diperhatikan ya, sangat dilarang ya bahwa kita membuat suatu tindakan yang memperburuk keadaan si klien kita. Ini kadang kayak contohnya kalau dalam bidang gizi itu misalnya si individu itu datang konsultasi dengan penyakit tertentu, misalnya DM tipe 2 gitu ya. Kemudian ternyata kita tidak memperhatikan masalah-masalah lainnya gitu. Akhirnya kita memberikan suatu rekomendasi yang malah memperburuk kasus dia yang lain gitu ya. Nah, itu juga yang harus diperhatikan. Jadi prinsipnya kita tidak boleh memperburuk kondisi kesehatan dari klien kita. Kemudian yang ketiga itu adalah prinsip beneficence. Jadi kita kita mengutamakan memberikan kebaikan pada pasien. Jadinya walaupun mungkin kadang dalam prakteknya, kadang misalnya nih kalau konsultasi gizi itu kan kita lebih ke arah menyampaikan ilmu ya, menyampaikan pengetahuan gitu. Nah, dalam prinsip memberikan kebaikan ini bisa jadi dalam berperilaku bisa jadi sudah menunjukkan suatu kebaikan. Sebagai contoh misalnya orang datang kita senyum, kemudian kita sapa, kemudian diberikan perhatian. Nah, itu bagian dari kita sudah memberikan tindakan yang baik gitu ya, kebaikan terhadap pasien. Jadi nanti itu bisa aja sudah memberikan suggestion gitu ya, agar orang itu bisa lebih sehat gitu ya. Dan yang keempat adalah prinsip justice gitu. Justice itu kalau secara gamblangnya itu adil gitu ya. Jadi kita fairness gitu. Fairness itu memberikan perilaku yang sama, baik itu dalam bersikap ataupun mendistribusikan sumber daya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada konsultasi dengan individu yang datang dengan penyakit, misalnya mereka sama-sama DM gitu ya, sama-sama DM type 2, tapi kemudian yang individu yang satunya misalnya dengan ada berbagai komplikasi, nah kita harus fairness memberikan konselingnya gitu ya. Bisa jadi yang ini akan lebih lama gitu ya, bisa jadi yang ini informasinya harus lebih mendalam gitu ya. Atau sumber daya itu misalnya memberikan rekomendasi diet misalnya, jadi harus bisa bersikap fairness gitu ya terhadap klien-klien kita yang akan datang. Jadi inilah 4 prinsip yang dasar moral, atau tadi karena istilahnya itu kan kita bisa lihat nilai-nilai. Jadi kan moral itu menilai ya. Jadi seorang tenaga kesehatan itu bisa dinilai nanti dari 4 hal ini. Yang mana nanti kalau bicara dalam etika, dia akan bisa dikatakan tidak nanti ada pengaturannya lagi ya, kita lihat dalam etika profesi gizi. Tapi kalau secara moral, karena ini kan dasar moral, maka bisa jadi nanti akan ditemukan itu tuh dokter yang itu tuh nggak bermoral banget gitu ya. Jadi ada yang menerjemahkan seperti itu, padahal sebenarnya dia cuma pasien datang nggak senyum, nggak disapa gitu, jadi moralnya kurang baik gitu. Ya, itu ada juga yang seperti itu. Jadi itulah yang 4 hal inilah yang menjadi dasar moral pada tenaga kesehatan, profesi kesehatan. Kalau tadi etika, moral itu masih ajaran-ajaran, tapi kalau sudah masuk ke norma, berarti itu sudah diatur dan disepakati bersama, dan itu menjadi pedoman gitu ya. Makanya kalau dalam dalam pemerintahan ada istilahnya NSPK, norma standar, P-nya itu PK. Intinya itu, jadi norma standar. Jadi bagaimana pengaturan atau pedoman seorang individu yang dia berada di dalam lingkungan PNS misalnya, dalam pemerintahan itu ada, jadi diistilahkannya norma, peraturan keputusan gitu, nggak salah itu. Jadi memang kalau udah bicara norma itu suatu pedoman yang dia harus ditaati dan dipatuhi bersama. Itu ya kalau udah bicara norma. Nah norma ini nanti ada
bagiannya banyak sebenarnya pengklasifikasian norma, tapi yang secara umum kaitannya nanti kita bahasnya yaitu ada yang norma khusus, ada norma umum. Kemudian nanti norma umum itu dibedakan menjadi ada norma sopan santun, ada norma hukum, ada norma moral. Ya. Oke, kita bicara dulu norma khusus dan umum secara umum. Jadi kalau norma khusus itu bicara aturan berperilaku yang bicaranya itu pada kelompok khusus gitu ya, atau pada kehidupan khusus. Jadi sebagai contoh di sini adalah bagaimana peraturan dalam olahraga misalnya seperti itu, atau aturan mengenai bagaimana mengunjungi pasien di rumah sakit gitu ya. Jadi khususnya nanti norma khusus itu akan berlaku pada kelompok itu gitu ya, kelompok tertentu. Bagaimana misalnya norma norma kalau ini kan berolahraga, kemudian pengunjungi pasien, atau pedoman dalam merawat pasien gizi buruk. Nah, itu bagian dari pedoman dan peraturan, dan itu dimasukkan dalam norma khusus gitu. Dan hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang terkait dengan lingkungan itu gitu, atau dengan kehidupan itu gitu. Sedangkan kalau norma umum itu adalah norma yang sifatnya memang umum dan universal. Jadi dia akan berlaku dengan banyak orang gitu ya. Nah, kita lihat yang umum. Yang umum itu ada 3 tadi ya, ada sopan santun, ada hukum, ada moral. Nah, kalau norma sopan santun itu norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah. Jadi, tata cara bertamu, duduk, makan, minum. Dan memang seringkali ini norma ini tidak tertulis ya. Sifatnya itu ya dianut di dalam satu itu, dan itu jadikan pedoman walaupun memang bukan dia sifatnya tertulis gitu ya. Tapi dia secara lisan sudah disampaikan ke masyarakat gitu. Atau di dalam masyarakat di Indonesia misalnya sudah dipahami bahwa norma sopan santun misalnya kaitannya dengan makan, itu makan harus duduk dan seterusnya gitu. Itu bisa jadi sudah masuk dalam norma sopan santun. Yang kedua, norma hukum. Jadi kalau norma hukum itu identik dengan bahwa dia tegas dan pasti ada hukumannya bagi orang yang melanggar. Jadi dan dia dianggap perlu ada norma hukum itu ketika misalnya mengganggu keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Bagi contoh norma hukum itu peraturan terkait pencuri misalnya. Jadi kalau pencuri tidak boleh mencuri, kemudian hukuman mencuri seperti apa. Nah, itu bagian dari norma hukum. Ya. Kemudian ada norma moral. Nah, kalau norma moral ini aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia yang mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Jadi nanti akan ini masuknya norma moral atau norma hukum atau norma sopan santun. Tapi ada juga nanti perilaku-perilaku yang sebenarnya dia dasarnya kemudian norma moral. Jadi sebagai manusia itu kan kita harus menjaga hak-hak orang lain. Lalu kemudian dijadikan sebagai norma hukum. Nah, kita lihat saja misalnya dalam Undang-Undang 1945 ya. Makanya kemudian ada amandemen terkait dengan hak HAM itu, hak asasi manusia itu di pasal 28. Itu sebenarnya berasal dari ada norma moral bahwa setiap individu itu punya hak dalam mendapatkan hak asasi manusia. Jadi dia punya hak sebagai manusia gitu ya. Yang kemudian dia diundang-undangkan menjadi norma hukum. Jadi memang ini nanti akan banyak kita lihat. Kadang ada juga norma sopan santun yang kemudian di suatu daerah dijadikan sebagai norma hukum. Jadi sebagai contoh misalnya tata cara misalnya berangkat datang ke sekolah gitu ya. Jadi kita datang ke sekolah itu kita ngapain, bersih-bersih atau apa, duduk di
di kelas atau kita bertemu guru menghormat atau seperti apa. Nah, itu sebenarnya awalnya itu norma sopan santun yang kemudian bisa jadi dijadikan norma hukum. Jadi di sekolah itu dijadikan peraturan bahwa datang ke sekolah harus ketemu guru harus dihormat atau disalim atau seperti apa, yang kalau itu melanggar dihukum. Nah, jadi nanti di dalam masyarakat itu kita akan lihat norma-norma ini yang kemudian bisa jadi berubah bentuknya gitu ya. Nah, kita masuk ke profesi. Jadi profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian. Jadi profesi itu satu pekerjaan, tapi pekerjaan ini harus dilandaskan pada pendidikan yang ada keahlian tertentu gitu ya. Jadi kalau dikatakan seseorang yang profesional itu dikatakan bahwa si individu ini melakukan pekerjaan, mempraktekkan suatu keahliannya, dan keahlian dia ini memang dia fokus gitu ya, bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu. Jadi kalau kayak sekarang lah, kamu profesinya apa? Profesi kamu sekarang? Mahasiswa, Bu. Ya. Mahasiswa. Ya, mahasiswa. Jadi karena bidang kamu itu adalah belajar gitu ya. Jadi pekerjaannya itu mahasiswa, yang memang dalam mahasiswa itu kamu harus punya keahlian, keterampilan yang kemudian terus diasah sepanjang sepanjang perjalanan kehidupan ketika mendalami profesi itu gitu ya. Bukan hanya untuk mengisi waktu. Nah, itu sekarang yang harus diluruskan lagi. Jangan-jangan ada yang kuliah, yang penting gue kuliah aja dulu, orang tua nyuruh kuliah, ya udah kuliah gitu. Tidak, karena kita akan menjadikan mahasiswa itu sebagai profesi kita, maka kita harus mendalaminya gitu ya, dan menjadikan itu sebagai dasar untuk mengasah keterampilan, kejuruan dan keahlian kita gitu ya. Jadi itu yang dikatakan profesi. Kalau nanti misalnya ada individu dia bekerja dalam bidang teknik misalnya, tapi kemudian dia mendalami juga misalnya mendalami kaitannya misalnya dengan desain grafis. Tapi desain grafisnya itu sih cuma iseng-iseng aja gitu. Nah, tidak bisa dikatakan dia berprofesi sebagai seorang desainer. Gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tapi walaupun nanti akan ada orang-orang yang profesinya itu juga bisa banyak ya, misalnya dia profesinya ada jadi konsultan gitu ya. Kemudian dalam konsultan itu dia juga sebagai manajer. Nah, itu bisa jadi bergabung nanti ya, karena terkait dengan keahliannya itu. Nah, ciri dari profesi itu adalah adanya pengetahuan khusus. Jadi seseorang dikatakan berprofesi dalam suatu hal, dia harus memahami secara komplit gitu ya, hal-hal yang akan dia jadikan profesinya itu. Dan nanti kalau kamu misalnya saya mau berprofesi sebagai seorang ahli gizi, ya dalami ilmu gizi itu gitu ya. Jangan hanya separuh-paruh gitu ya. Atau saya nantinya Bu mau jadi seorang dietitian gitu ya. Jadi mau lebih ke arah yang di rumah sakit. Ya udah, berarti setelah nutrisionis harus dietitian, ambil kuliah profesinya gitu ya. Nah, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Dan biasanya memang kalau dalam bicara profesi nanti akan ada etika-etika dalam profesi itu yang kemudian harus dilaksanakan oleh semua anggota dari profesi itu. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat gitu. Jadi tadi disampaikan bahwa memiliki melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian, dan ini kita abdikan kepada masyarakat gitu. Jadi bukan untuk mencari pendapatan dan seterusnya gitu, tapi harus ada tujuannya untuk mengabdi. Kemudian yang keempat itu ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Dan ini nanti bisa dilihat kalau dalam profesi-profesi tertentu itu ada SIP ya.
surat izin praktek gitu ya. Kemudian ada STR gitu ya, surat tanda registrasi sebagai profesi. Nah, itu nanti itulah yang menjadi izin khusus ini. Dan yang kelima, biasanya kaum profesional itu menjadi anggota dari organisasi profesi. Jadi kalau kamu nanti, saya mau seorang sarjana gizi, organisasi profesinya apa? Tapi karena sarjana gizi itu sudah ada pendidikan profesinya, maka kalau kamu memang ingin berprofesi sebagai seorang ahli gizi, maka harus lanjut ke sekolah yang berikutnya gitu ya. Jadi biar pengetahuannya lebih khusus. Dan selain itu bergabung dengan profesi ahli gizi, sebagai contoh persagi atau kemudian pergizi pangan. Jadi itulah ciri profesi. Oke, berikutnya syarat-syarat suatu profesi. Nah, jadi syarat suatu pekerjaan itu dikatakan profesi melibatkan kegiatan intelektual. Jadi tetap harus melihat keahlian. Jadi nanti kalau ada misalnya kan ada tuh pekerjaannya apa gitu ya, kemudian profesinya apa, itu bisa jadi beda itu kadang. Tapi ada juga yang bisa mengatakan profesinya, misalnya sebagai contoh nih, tukang las dia bilang. Tapi dia tukang las ini kita lihat lagi apakah dia dalam menjadi tukang las itu sudah belajarkah gitu misalnya, atau sudah ikut setidaknya misalnya kayak lulusan STM gitu misalnya, atau dia ikut pelatihan-pelatihan dari pemerintah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi harus ada kegiatan intelektual baru kita katakan suatu pekerjaan itu profesi. Kemudian menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus gitu. Jadi memang sudah fokus pada suatu bidang tertentu. Kemudian memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan. Dalam arti individu ini sudah punya minat. Jadi yang profesional yang alam itu berarti dia sudah dari hatinya itu sudah memang pengen jadi profesi itu gitu ya, bukan sekedar hanya latihan. Nah, itu juga harus diperhatikan saat ini. Misalnya kamu sebagai profesi mahasiswa, jadi mau jadi mahasiswa itu apakah sudah dari hati yang terdalam gitu. Jangan-jangan kan ada tuh nanti mahasiswa itu sebenarnya Bu, saya mau jadi entrepreneur Bu, cuma orang tua saya pengennya saya sarjana dulu. Nah, itu berarti persiapan profesional yang dalamnya itu belum gitu ya. Karena dia sebenarnya dia pengen berprofesinya ke arah entrepreneur gitu ya. Nah, kemudian memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Ini nanti kalau misalnya sudah masuk dalam profesi gitu ya. Profesi itu bisa kita katakan suatu profesi kalau kita itu berlatih terus dalam profesi itu. Kemudian menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Nah, itu tadi cirinya itu bahwa kita mengabdi kepada masyarakat, kemudian mempunyai organisasi profesi yang kuat dan terjalin erat, dan menentukan baku standarnya sendiri dalam hal ini yang disebut dengan kode etik. Jadi suatu hal atau suatu pekerjaan bisa dikatakan profesi, dia harus memenuhi hal-hal ini gitu. Nanti kamu bisa lihat ada banyak organisasi, dia mengklaim bahwa dia itu organisasi profesi. Jadi dia bikin yayasan atau bikin lembaga, saya nyebut ini organisasi profesi. Lihat lagi, benar nggak dia membuat kode etik nggak? Atau dia ada ada latihan, atau dia yang ada di dalam organisasi itu benar-benar orang yang dengan profesi yang samakah, atau hanya sekedar untuk membuat suatu organisasi dan seterusnya. Nah, itu juga nanti bisa kamu perhatikan. Itu ya. Jadi ini syarat-syarat suatu profesi, suatu profesi bisa dikatakan itu, atau misalnya suatu pekerjaan itu bisa dikatakan sebagai suatu profesi, dia harus melibatkan hal-hal ini. Tuh. Nah, dan istilah berikutnya adalah profesional. Nah, kalau profesional itu bicara ketindakannya.
Jadi tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan didasari oleh keyakinan, kompeten, tepat atau taat asas, cermat, intelektual, etos kerja, percaya diri, gitu ya, atas kemampuannya. Dan dia optimis dan bermoral dan bersikap serta berpikir positif. Itu menurut Siswanto. Dan banyak definisi lain. Intinya adalah profesional itu berarti ketika seseorang sudah mengambil satu pekerjaan sebagai profesi, maka dia harus bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Dan dasarnya adalah bahwa dia punya keyakinan, punya kompetensi, oh saya mau jadi ahli gizi gitu ya. Saya punya kompetensi, saya sarjana gizi dan kemudian saya ambil profesi gizi gitu. Kemudian etos kerjanya ada, percaya diri gitu dan optimis dan bermoral gitu ya. Lalu kemudian bersikap dan berpikir positif. Nah, itu dikatakan yang profesional. Dan ciri atau syarat dari profesi yang dikatakan profesional. Jadi tidak semua nanti orang yang berprofesi tertentu itu dikatakan profesional gitu ya. Jadi nanti akan ada, oh si ini tuh ahli gizi yang profesional, kalau ini kayaknya kurang profesional gitu. Nah, kita bisa lihat dari 8 hal ini ya. Jadi yang pertama itu lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal. Jadi memang karena dia sudah sangat senang dengan pekerjaan itu ya, kedepannya dia tidak memperhatikan lagi hal-hal yang kaitannya dengan kepentingan pribadi gitu. Ini bisa dilihat kalau dalam satu profesi itu misalnya salary ya. Bicara salary. Ahli gizi itu kadang misalnya ditawarkan dalam satu perusahaan atau pabrik, dan kalau individunya itu masih mempertimbangkan salary, dalam arti salary-nya ini maunya sekian gitu ya, padahal dia masih fresh graduate misalnya seperti itu ya, itu kemudian dipertanyakan apakah dia akan menjadi profesi itu atau tidak. Nah itu yang pertama. Dan dia akan dipertanyakan profesional atau enggak, karena memang, tapi melihat juga nanti kalau misalnya kamu udah seorang berprofesi ahli gizi itu udah bertahun-tahun, misalnya sudah menunjukkan profesionalnya yang baik dan sudah diakui, bisa jadi nanti kan kaitannya dengan salary itu kita nggak menentukan lagi, orang yang mau ngasih yang akan menentukan gitu ya. Kemudian yang kedua itu seorang pekerja profesional secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep dari pengetahuan khususnya itu. Jadi dia akan terus belajar, akan terus mencari ilmu karena dia memang ingin memperdalam dalam profesi itu gitu ya. Itulah dikatakan profesional. Makanya tadi kan dikatakan dia berpikir positif, dia optimis gitu ya. Dan cerminannya adalah dia mau terus belajar. Kemudian yang ketiga, memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut dan nantinya akan ada mengikuti perkembangan dari pertumbuhan jabatan. Dalam arti gini, seseorang yang sudah menjadi seorang ahli gizi misalnya, dia akan memperhatikan, oh kalau saya saat ini ahli gizinya sebagai hanya supervisor, gimana biar saya jadi manajer, itu apa kualifikasi yang harus saya dapatkan, maka dia akan belajar lagi gitu ya. Kemudian memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja. Nah itu nanti ada kode etik profesi gizi gitu ya, dan ada nanti kode etik dokter, kode etik perawat, terus. Kemudian, yang kelima, membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. Jadi tetap seseorang yang dikatakan profesional dalam suatu profesi tertentu, maka dia akan ada kegiatan intelektual. Dalam arti yang tadi kaitannya dengan mencari lagi ilmu, kemudian berdiskusi dengan orang lain, dalam arti berdiskusi, berpikir kritis, mencari solusi yang sifatnya sistematik gitu ya. Itu cerminan dari kegiatan intelektual. Yang keenam, adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri, dan kesejahteraan anggotanya. Jadi organisasi profesi itu harus diidentikan dengan itu. Jadi nanti kalau kamu lihat Persagi misalnya, Persagi itu
ada nggak sih dalam Persagi itu mengatur bagaimana sih seorang ahli gizi itu biar standar pelayanan ahli gizi itu makin membaik. Nah, itu akan ada. Jadi diperbaharui peraturannya, diperbaharui kode etiknya. Kemudian disiplin dirinya dalam profesinya itu juga dengan adanya dengan dia bergabung dalam profesi itu dia akan menjadi lebih disiplin gitu karena dia diatur oleh kode etik. Juga dalam kesejahteraan anggotanya itu juga diperhatikan dalam istilah dalam kode etik itu akan dibahas. Jadi nanti dibahas kesejahteraan anggota itu dalam arti gini. Kalau misalnya dia nanti nggak beretika, dia harus disampaikan. Kalau kamu nggak beretika, nanti kamu bisa jadi mendapatkan sanksi-sanksi seperti ini. Gitu. Itu kan akan memberikan kesejahteraan juga pada individu itu ketika dia menaati kode etik yang diatur oleh organisasi. Gitu. Jadi memang harus ada organisasi yang memang tujuannya untuk ini. Gitu. Jadi dan individunya itu berprofesi itu akan dikatakan profesional kalau dia mengikuti organisasi yang seperti ini. Kemudian yang ketujuh itu memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi dan kemandirian. Jadi kaitannya juga dengan kemauan untuk belajar gitu ya. Optimistik. Kemudian yang kedelapan memandang profesi sebagai suatu karir hidup. Nah, ini yang life career dan menjadi seorang anggota permanen. Nah, ini yang kemudian inti dari semua bahwa seseorang itu dikatakan profesi itu bahwa profesional itu bahwa dia menjadikan profesi itu life karir gitu ya. Jadi karir hidupnya gitu ya. Yang mana dia akan terus-menerus menambah atau meningkatkan kualitasnya sehingga dia bisa dikatakan profesional dalam profesi itu. Jadi itu kaitannya dengan profesi. Sampai di sini materinya.